Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'an. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan kudrat dan iradatnya kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, di Masjid Sabilal Muhtadin, masjid kebanggaan umat Islam Kalimantan Selatan. Dan tak lupa pula kita ucapkan salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun, para alim ulama, habaib, tokoh-tokoh masyarakat, pengurus masjid, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang ulun hormati. Tanpa terasa kita sudah berada di tanggal yang ke-13 daripada bulan Ramadan. Berarti sebentar lagi kita akan memasuki malam yang ke-17 bulan Ramadan. Itulah yang diistilahkan, dikenal oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia dengan nuzulul Quran, malam untuk pertamanya turun kitab suci Al-Quran. Jadi pada kesempatan kali ini ulun akan membicarakan tentang keistimewaan kitab suci Al-Quran. Yang mana keistimewaan kitab suci Al-Quran ini tidak dimiliki oleh kitab-kitab suci yang lainnya. Di antara keistimewaan kitab suci Al-Quran yaitu bilisanin Arabiyyin mubin. Al-Quran dengan berbahasa Arab dan semuanya sama, tidak ada perbedaan sedikit jua pun. Apakah Al-Quran itu di tangan orang Indonesia? Apakah Al-Quran itu di tangan orang Jepang? Apakah Al-Quran itu di tangan orang Inggris? Apakah Al-Quran itu di tangan orang India? Semuanya sama, tidak ada perbedaan sedikit jua pun. Contoh misalkan semisal kita nih, sekarang kan kita bertadarus Al-Quran, sama-sama membaca Al-Quran. Kalau yang bertadarus Al-Quran ini terdiri daripada bermacam negara orangnya yang ikut tadarus Al-Quran. Kalau ada yang salah membacanya, yang lain dapat membetulkannya, yang lain dapat membenarkannya. Kenapa? Sebab Al-Qur'annya sama, tidak ada perbedaan sedikit jua pun. Namun kitab agama lain, kalau ada nang salah, nang lain kada kawa membujurkannya. Sebab mereka dengan bahasa mereka masing-masing, bahasa negara mereka masing-masing. Makanya Al-Quran ini waktu pelaksanaan MTQ, apakah itu dari tingkat kecamatan, apakah itu dari tingkat kabupaten kota, naik ke tingkat nasional, naik ke tingkat internasional, semuanya sama, tidak ada perbedaan sedikit jua pun. Jadi semuanya memudahkan untuk sama-sama memahami, membaca kitab suci Al-Quran. Di samping itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Paling afdal ibadah umatku itu yaitu membaca Al-Quran. Afdalu ini
Kalau di dalam ilmu fikih itu akhyaru. Artinya lebih baik ibadah umatku itu yaitu membaca Al-Quran. Tetapi kalau di dalam ilmu tasawuf takarruban ilallah afdalu itu paling dekat dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah lagi kita membaca Al-Quran dikala kita melaksanakan sholat, dikala kita melaksanakan sembahyang. Maka bagi orang yang membaca Al-Quran dikala dia sholat, tentunya dia berudu dan dia melaksanakan sholat, maka nilai ibadahnya untuk setiap huruf. Ya Rasulullah wala akulu alif lamin kharpun walakin al alifu kharpun wal lamu kharpun wal mimu kharpun. Tidak aku katakan ya Rasulullah alif lam itu satu huruf. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kalau kita dalam keadaan sholat, maka untuk setiap satu huruf itu palahu mi'atu hasanatin. Kalau dalam keadaan sholat kita membaca Al-Quran, maka setiap satu huruf itu nilai ibadahnya, nilai pahalanya itu, yaitu 100 pahala. Kalau dia membaca Al-Quran dalam keadaan berudu, tetapi dia tidak dalam keadaan sholat, maka setiap satu huruf itu palahu hamsatun wa ishruna hasanatan. Maka pahalanya 25. Tetapi kalau dia membaca Al-Quran tidak dalam keadaan berudu, misalkan surah-surah yang dia hafal, dia baca, maka nilai pahalanya asaru hasanatin. Maka nilai pahalanya itu 10. Makanya kita dikala waktu sembahyang, dikala waktu sholat mengangkat takbiratul ihram, itu juga kita dengan berbahasa Arab. Yaitu dengan Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Menurut para jumhur ulama, kebanyakan para ulama, wajib kita mengatakan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Andai kata takbiratul ihram ini itu dengan bahasa daerah masing-masing bisa berlucuan sembahyang ini. Misalkan, tapi kadang itu nah, tapi kadang itu. Misalkan orang Jawa suatu saat pergi ke wadah kita, ke kampung kita, lalu karena penampilannya gaya ustadz, kita suruh inya menjadi imam. Lalu dia menjadi imam, maka takbiratul ihramnya dia mengucap dengan bahasa daerahnya, Allahu gede tenang. Jar orang Banjar ambil gedenya. Nah ini kada. Karena bahasa daerahnya masing-masing. Takbiratul ihram, lapat takbiratul ihramnya. Misalkan orang Banjar penampilan gaya ustadz suatu saat pergi ke Jawa. Nah, tapi kada musim nang kita virus corona kayak ini nih. Misalkan lah. Penampilan gaya ustadz suatu saat pergi ke Jawa. Lalu disuruh orang menjadi imam. Lalu takbiratul ihramnya dengan bahasa daerah masing-masing, bahasa daerah Banjar. Lalu dia mengucapkan Allahu gonol benar. Jar orang Jawa, opo toh iki. Kada pahamnya. Atau supaya kita sebertaan, lah taputar. Orang Kalteng, penampilan gaya ustadz. Suatu saat ke kampung kita suruh untuk menjadi imam, lalu dia takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu panghaya. Orang Banjar ambil situ hayanya. Tetapi dengan takbiratul ihram Allahu Akbar, semuanya dapat mengikuti, semuanya dapat memahami. Apakah salatnya itu pi Koryatina, atau pi bila di Indonesia, atau pi Makkatal Mukarramah, atau pi Madinatil Munawwarah. Apakah sholatnya itu di kampung kita? Apakah sholatnya itu di Jakarta? Apakah sholatnya itu di Mekah? Apakah sholatnya di Madinah? Dengan takbiratul ihram Allahu Akbar, semua dapat mengikuti dan semuanya dapat memahami. Termasuk juga Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu terdiri daripada 19 huruf. 19 huruf, angka 1 itu angka paling kecil, 9 adalah angka yang paling besar.
Kalau angka kosong, angka nol jar orang itu tidak berfungsi kalau dia di depan. Tetapi dia akan berfungsi kalau dia di belakang. Jadi 1 adalah huruf angka yang paling kecil, huruf 9 angka yang paling besar. Ternyata ismun yang artinya nama di dalam Al-Quran itu berjumlah 19. Dan juga Allah di dalam Al-Quran itu berjumlah 2698 bagi 142 sama dengan 19. Sedangkan Ar-Rahman 57. Kata-kata Ar-Rahman di dalam Al-Quran dibagi 3 sama dengan 19. Ar-Rahim 114 dibagi 6 sama dengan 19. Artinya sama juga dengan 19. Tetapi kata-kata syahrun yang artinya bulan di dalam Al-Quran itu ternyata 12 sama dengan bulan yang kita kenal sekarang ini, yaitu 12 bulan dalam setahun. Sedangkan kata-kata yaumun yang artinya hari dalam bentuk mufrad itu berjumlah 365 sama kurang lebih dalam setahun. Sedangkan kata-kata hari dalam bentuk plural atau dalam bentuk musanna, plural dalam bentuk jama itu berjumlah 30 sama kurang lebih 30 hari dalam satu bulan. Itulah bahwasanya keistimewaan Al-Quran. Di antaranya yang pertama, bilisanin Arabin mubin, Al-Quran itu dengan berbahasa Arab. Hadirin hadirat sekalian, jamaah Sabilal Muhtadin. Di antara keistimewaan Al-Quran yang kedua, yaitu kemuniannya dan keasliannya terjaga. Bahasa mudahnya, dia tidak pernah akan berubah. Min nuzulihi ilal an ila akhir zaman. Dari diturunkannya Al-Quran sampai sekarang, insya Allah sampai akhir zaman. Al-Quran tidak pernah akan berubah. Walau satu huruf, apakan lagi satu kata, apakan lagi satu ayat. Itu tidak pernah akan terjadi terhadap Al-Quran. Ini langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjaminnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami sendiri yang akan menjaganya. Itu langsung jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bisa juga lewat pelantaraan orang-orang yang hafal Al-Quran. Kalau ada kesalahan cetak, kalau ada terjadi kesalahan, maka dia mengetahuinya. Maka segera kesalahan cetak itu segera untuk diperbaiki. Itulah di antara kelebihan Al-Quran, dia tidak akan pernah berubah sampai akhir zaman. Dan juga di antara kelebihan Al-Quran yang seterusnya, Al-Quran itu mudah untuk dihafal. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh Al-Quran itu mudah untuk dipelajari, mudah untuk diingat, mudah untuk dihafal. Maka adakah orang-orang yang mau mempelajarinya? Maka adakah orang-orang yang mau menghafalnya? Al-Quran yang terdiri daripada 114 surah, terdiri daripada 30 juz, yang tebalnya sedemikian, tergantung dari besar dan kecilnya Al-Quran itu. Tetapi cukup banyak orang yang hafal Al-Quran. Ada yang hafal Al-Quran 30 juz, ada yang 25 juz, ada yang 20 juz, ada yang 15 juz, ada yang 10 juz, ada yang 5 juz. Lah, kenapa? Banyak orang yang hafal Al-Quran, lebih-lebih lagi sekarang ini ada sekolah tahfizul Quran, sekolah untuk menghafal Al-Quran. Jadi banyak orang yang hafal. Tapi kalau kita mencoba membandingkan, misalkan anak kita
atau adik-adik kita, adik-adik kita. Adik-adik kita misalkan mereka membuat makalah. Membuat makalah itu misalnya kurang lebih makalah itu 10 halaman saja. Yang dia sendiri menyusunnya, yang dia sendiri bahwasanya mengarangnya, insya Allah dalam 1 tahun untuk menghafal kata-kata yang bahwasanya makalah itu 10 halaman. Insya Allah tidak mampu dia untuk menghafalnya. Tetapi Al-Quran banyak orang-orang yang hafal, ada yang tadi 30 juz, ada yang bahwasanya 20 juz, ada yang 10 juz, ada yang 5 juz. Paling tidak bahwasanya kita ini juga menghafal paling tidak juz amma. Untuk bahwasanya memudahkan kita menjadi imam di kala pelaksanaan sholat tarawih. Tapi kita tidak seperti kondisi tahun ini. Semuanya diharapkan dilaksanakan kita bahwasanya apakah berjamaahnya juga di rumah saja. Makanya kita terhadap Al-Quran ini juga pelan-pelan kita meningkatkan kemampuan kita untuk menghafal Al-Quran. Jangan sampai nanti kita sebagai orang tua menjadi imam di kala sholat maghrib kita membaca qul ya ayyuhal kafirun rakaat yang kedua qul huwallah. Lalu anak-anak kita setingkat SD ibtidaiyah lawan yang setingkat SMP sanawiyah, diulahnya kita ini modal kayak betangguhan. Jadi jarnang kakak lawan nang ading. Ding, abah tadi maghrib membaca qul ya ayyuhal kafirun rakaat yang pertama. Rakaat yang kedua qul huwallah pada sholat maghrib. Kira-kira isani rakaat pertama lawan rakaat kedua apa pulang nang abah baca aja. Jadi yang jari adingnya yakin seyakinnya abah membaca qul ya lawan qul huwallah. Kenapa ding yakin nang itu? Sebab abahnya hafal nang itu aja. Nah, jadi kita ini pelan-pelan juga meningkatkan kemampuan kita terhadap membaca Al-Quran. Seterusnya juga di antara keistimewaan Al-Quran yang selanjutnya, orang tidak pernah merasa bosan. Kita dalam 1 hari 1 malam melaksanakan sholat itu hamsu salawatin 5 waktu. Para ulama apabila membicarakan sholat ini maka mereka mengawali dengan sholat zuhur. Kenapa dengan sholat zuhur? Karena Rasulullah SAW memang Isra Mi'raj di kala malam hari waktu subuh belum lagi diajari oleh malaikat Jibril tata cara sholat subuh, tetapi malaikat Jibril mengajari kepada Rasulullah SAW yaitu tentang sholat zuhur. Makanya kalau para ulama berbicara tentang sholat itu akan diawali membicarakan sholat zuhur. Sholat zuhur 4 rakaat. Sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat, semuanya hamsul salawatin 5 waktu itu berjumlah 17 rakaat. Maka kita setiap rakaat itu wajib membaca Al-Fatihah. Misalkan sekarang ini Sidin sudah berusia 60 tahun. Jar Sidin sejak usia 15 tahun aku tidak pernah meninggalkan sembahyang. Tidak pernah meninggalkan sholat. Berarti Jersidin aku sudah sekarang ini membaca surah Al-Fatihah setiap hari itu 17 kali. Kali 45 tahun. Kali bahwasannya 1 tahun itu kurang lebih 360 hari. Pokoknya Jersidin aku kada terbawa HP, kada terbawa kalkulator. Pokoknya sama dengan banyak. Enggak ada percaya hitung aja bagian ikam pulanglah situ pakai HP kah, pakai kalkulator. Berapa sama dengannya. Tidak pernah. Itu bosan. Tapi kalau lagu, belum lagi ditambah sholat duha, sholat sunat yang kita kerjakan, termasuk sholat sunat tarawih, termasuk sholat sunat witir. Berapa banyak kita membaca Al-Fatihah, surah Al-Fatihah sekedar contoh. Tapi kita tidak pernah merasa bosan. Tapi kalau lagu, mulai lagu zaman dahulu. Mas Joko, SMS, lagu mohon izin, mohon ampun, mohon maaf, ayu ting ting, kemana. Nah, apabila sekarang kita menyanyikan jerurang
Dulak Anda sudah mendengar itu, nyawa kededakah lagi nang hafal nang lain lagunya. Nah, tapi kalau Al-Quran contoh Al-Fatihah 17 kali satu hari satu malam kita membaca, tambah anggap usia 45 tahun, tidak pernah bahwasanya merasa bosan. Termasuk juga di antaranya lah, misalkan kita membaca surah Yasin, sering kita membaca surah Yasin, kita baca juga selalu bersama-sama, tidak pernah juga kita merasa bosan. Nah, itulah memang Al-Quran min indillah, dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada juga pang nambah pendapat kaitannya, supaya kita ini rajin membaca Al-Quran. Bagi nang mereka nang bekerja nang model kayak formal telah pekerjaannya, ya bisa diandak Al-Quran itu di atas meja, supaya dengan melihat Al-Quran lalu ingat kita untuk membaca Al-Quran. Bisa juga pang ditulis di atas meja itulah, bacalah Al-Quran setiap hari, tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Bisa juga seperti itu, kita untuk rajin, untuk merajinkan kita membaca Al-Quran. Nah, itulah beberapa hal supaya kita, agar kita rajin membaca Al-Quran. Dan sekarang ini tidak ada alasan orang tidak bisa membaca Al-Quran, karena di Kalimantan Selatan, termasuk juga di kota Banjarmasin, di mana-mana menjamur TPA, tempat pendidikan Al-Quran. Lah, TKA, Taman Kanak-Kanak Al-Quran, semuanya membaca Al-Quran. Jadi tidak ada alasan orang tua anaknya tidak bisa membaca Al-Quran asal mau menyisihkan waktu. Cuma ulun berpesan ya, tolong juga diperhatikan guru-gurunya ning itu, gajinya ning itu, nah tolong diperhatikan. Kadang-kadang guru ini bisa juga pang, guru-guru TPA itu berkesal lawan ulun. Banyak anu kok wae jalim bahannya les matematika, les bahasa Inggris, wani bebayar larang ya. Mbah membaca Al-Quran TPA, TKA ini pina membayarnya pina ngalih gue sedikit jar. Kasihan mereka-mereka itu, maka menghadapi anak-anak kita, mengajari anak-anak kita ini, ada yang berangkat kada mau mandi, bajunya ada yang kada berganti, baunya itu pinanya, baunya rasanya nano-nano. Nah, kasihan guru-guru ning itu, maka tolong juga mereka-mereka itu untuk diperhatikan bahwasanya penggajiannya mereka para ustadz dan ustazah yang mengajar tentang Al-Quran. Nah, mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan tentang keistimewaan Al-Quran, keutamaan kitab suci Al-Quran yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab yang lainnya. Mungkin demikian yang dapat ulun sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.